Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Kembali kita bersama channel Tani Jaya yang melaporkan dari Desa Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana kabar hari ini lur? Semoga masih selalu tetap semangat dalam menggapai impian kita masing-masing. Hari ini saya coba mereview tanaman cabai setelah kemarin kita petik pemetikan kedua. Alhamdulillah pertumbuhannya semakin bagus dan buahnya juga alhamdulillah sudah mulai bermunculan banyak. Jadi kemarin setelah kita lakukan pemetikan, cabai ini kita rawat. Pertama setelah pemupukan kita semprot dengan insektisida dan fungisida secara periodik. Untuk saat ini kami menyemprotnya 5 hari sekali lur. 5 hari sekali, kecuali hari tertentu ketika cuaca sangat ekstrim lur. Kalau di sini luar biasa untuk cuaca, benar-benar ekstrim sekali. Seperti kemarin panasnya luar biasa, setelah itu mendung dan langsung hujan. Dan kondisi tersebut sangat berpengaruh dengan tanaman cabai lur. Akan menyebabkan keriting daun, kemudian juga akan menyebabkan layu, fusarium, sehingga perlu kita lakukan penyemprotan untuk menetralkan keasaman dari air hujan lur. Jadi biasanya ketika terjadi seperti itu, setelah hujannya reda kami lakukan penyemprotan agar tanaman kita tetap kuat dan sehat dalam memproduksi buahnya. Menurut kami, perawatan secara kontinu dan berkala itu lebih penting daripada ketika kita merawatnya setelah terjadi masuknya hama dan penyakit di tanaman kita. Hal tersebut akan menyebabkan kegagalan pertanian biasanya, kegagalan dalam kita bertani. Karena pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan. Jadi sebelum hama dan penyakit itu masuk, sedini mungkin harus kita cegah agar hama dan penyakit tanaman tidak menyerang tanaman kita. Karena kelengahan kita biasanya ketika melihat tanaman kita sudah bagus, sudah tumbuh subur, kita lupa pada perawatannya. Terutama untuk tanaman cabai lur. Ketika kondisi sudah mulai berbunga, itu tanaman sangat rentan terhadap hama dan penyakit. Karena posisi tersebut adalah posisi terlemah imunitas dia, karena dia sudah mulai konsentrasinya terpecah. Jadi tadinya hanya fokus untuk memperbanyak batang dan daunnya, tapi setelah keluar bunga maka dia akan konsentrasi untuk merubah bunga itu menjadi buah. Jadi ibaratnya kalau orang itu adalah orang hamil, jadi posisi hamil itu biasanya sangat rentan
terhadap hama dan penyakit. Nah, kelengahan kita biasanya di situ. Ketika tanaman sudah mulai menampakkan bunganya, kita sangat senang sekali sehingga lupa dengan perawatan. Jadi di situ biasanya akan mulai muncul hama dan penyakit seperti keriting daun, kemudian layu fusarium, dan lain sebagainya. Jadi perawatan secara kontinu dan konsisten itu sangat memegang perawanan penting dalam hasil kita bertani. Ini untuk kemarin kami sudah melakukan pupuk susulan setelah kita memanennya. Jadi kalau kondisi sudah seperti ini, yang pupuk kita butuhkan adalah pupuk NPK yang mempunyai kadar P dan K-nya tinggi daripada kadar N-nya. Jadi fungsi P dan K adalah untuk memperbanyak bunga sehingga harapannya buahnya yang jadi juga banyak, memperkuat akar, batang, dan daun, serta menjaga daya tahan tanaman. Jadi sistemnya kami sistem tugal, lur. Jadi di setiap tanaman kami kasih satu lubang seperti ini. Nah, ini nanti fungsinya untuk menaruh pupuknya. Ini masih pupuknya belum hancur. Jaraknya sekitar 10 cm dari tanaman. Ini kami memasukkannya kemarin secara dengan sistem tugal karena di sini sudah mulai agak banyak hujannya, sehingga biar serapan dari tanaman itu lebih lambat, tetapi mereka selalu dapat tersuplai nutrisinya. Soalnya sistem memupuk ada 3 macam. Jadi yang pertama seperti ini, sistem tugal. Kemudian yang kedua sistem kocor. Kalau kocor itu pupuk kita cairkan dulu, baru kemudian kita kocorkan ke lubang tanaman. Terus yang ketiga dengan sistem penyemprotan. Nah, untuk penyemprotan ini biasanya untuk awal kita pakai perangsang daun, dan setelah posisi berbunga kita perangsang bunga dan buah, kita pakai semprot. Sampai saat ini alhamdulillah posisi tanaman masih cukup bagus. Target kami per tanaman minimal bisa menghasilkan 1 kilo cabai, target kami. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi, loh. Mungkin itu saja hari ini pengalaman bertani kami. Kami mohon saran dan kritiknya agar kita sama-sama selalu bisa bertambah ilmu, bertambah pengalaman, yang tujuannya agar hasil dari usaha kita bertani bisa semakin bagus dan semakin maju lagi. Karena menurut kami pertanian itu tidak ada yang sempurna, dalam arti tidak ada yang benar-benar berhasil tanpa kita belajar dan belajar. Setiap saat dan setiap waktu selalu ada perubahan, baik itu cuaca, suhu, hama, dan penyakit tanaman yang tidak bisa kita terapkan dalam satu daerah ke daerah lainnya. Jadi karena perbedaan cuaca, suhu, hama, dan penyakit, masing-masing daerah punya cara tersendiri dalam menanganinya. Jadi tidak bisa kita samakan misalnya daerah Jawa dengan daerah Kalimantan, cara aplikasinya harus sama. Tidak bisa seperti itu, lho, karena banyak sekali faktor yang mendukungnya, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Itu saja, lur, makanya saya selalu minta kritik dan saran yang membangun, yang membuat saya selalu harus belajar dan belajar dalam dunia pertanian. Semoga sedulur tani semua selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, semangat selalu dalam mengejar impian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekilafan hari ini. Salam Tani Jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.